Baik, kita akan membahas tentang bab yang berkaitan dengan data dan diagram. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita coba pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan investigasi data dengan merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, mengolah dan menginterpretasikannya untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, membedakan jenis data dan menentukan diagram yang sesuai dengan jenis data. Yang ketiga, menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasikan data. Melakukan estimasi berdasarkan data yang tersaji dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, kalau kita lihat bagian materinya, statistik akan kita pelajari yaitu data dan diagram. Kemudian untuk jenis data itu sendiri ada yang dinamakan data kategorik dan data numerik. Sedangkan diagram yang akan kita pelajari adalah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baik, kita mulai dari data berikut, yaitu data kategorik dan data numerik. Kita akan mencoba membedakan bagaimana data kategorik dan bagaimana data numerik. Baik, kita mulai dari data kategorik. Kita ketahui bahwa data kategorik adalah data yang berbentuk kualitatif, biasanya bukan berbentuk bilangan. Catat baik-baik ya, bahwa data yang berbentuk kualitatif biasanya bukan berbentuk bilangan. Contoh, nama provinsi, misalnya Sumatera, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Barat. Kemudian biasa juga menggunakan nama negara, Indonesia, Singapura, Finlandia. Atau juga biasa urutan nomor kelas 7 garis datar 1, 7 garis datar 2 dan seterusnya. Dan lain sebagainya. Itu adalah jenis data kategorik. Sekarang kita lihat data numerik. Nah, data numerik ini sendiri sebenarnya adalah data yang selalu berbentuk angka. Misalnya, tinggi badan, panjang nama, jumlah medali dalam olimpiade, jumlah golongan dalam pertandingan sepak bola, suhu badan, dan lainnya. Nah, mari kita lihat satu contoh soal latihan. Dari pernyataan di bawah ini, manakah pertanyaannya yang memberikan jawaban berupa data kategorik, manakah pernyataan yang jawabannya berupa data numerik? Kita perhatikan bagian A-nya. Di kota manakah kalian dilahirkan? Apakah ini data kategorik atau data numerik? Ya, betul sekali. Ini adalah kata data kategorik. Kita lanjutkan B. Pada bulan apa kalian dilahirkan? Apakah ini menunjukkan angka? Ya, tidak. Jadi jawabannya adalah kategorik. Sekarang berikutnya. Berapa lamakah waktu yang kalian gunakan untuk membaca buku setiap harinya? Jawabannya berupa? Ya, berupa angka. Jadi ini adalah numerik. Berikutnya. Apakah permainan online favorit kalian? Apakah ini berupa angka jawabannya? Bukan ya. Oke, jadi jawabannya adalah kategorik. Kemudian, berapa skor tertinggi yang berhasil kalian dapatkan dalam permainan online itu? Nah, ini jawabannya adalah berupa angka. Maka ini datanya disebut data numerik. Kemudian, F. Siapakah atlet sepak bola favorit kalian? Apakah ini jawabannya angka atau bukan? Ya, jawabannya bukan angka, berarti kategorik. Berikutnya adalah aplikasi apa saja yang kalian unduh pada tahun 2021 kemarin? Apakah ini jawabannya angka atau bukan? Karena jawabannya bukan angka, maka datanya adalah kategorik. Yang terakhir, ada berapa banyak aplikasi permainan online yang ada dalam gawai kalian? Nah, ini kan jawabannya berupa angka. Jadi datanya adalah data numerik. Baik, sekarang kita akan membahas tentang formulasi pernyataan, pertanyaan, pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Nah, kita ketahui bahwa salah satu diagram sederhana untuk menampilkan data adalah line plot. Apa itu line plot? Line plot adalah diagram menggunakan garis bilangan yang menyertakan semua nilai dalam kumpulan data. Contoh, dalam suatu kelas, kita ambil 6 siswa. Yang pertama adalah Ani, Ina, Anto, Rudi,
Masron dan Andi Nurdin. Nah, kita akan mencoba mendata banyaknya huruf yang dimiliki oleh setiap nama berikut. Nah, dengan cara kita buatkan garis bilangan dulu. Sebelum kita buatkan garis bilangan, kita tentukan dulu Ani itu jumlah hurufnya 3, Ina jumlah hurufnya 3, Anto jumlah hurufnya 4, Rudi jumlah hurufnya 4, Masron jumlah hurufnya 6, Andi Nurdin jumlah hurufnya 10. Nah, inilah data ini akan kita masukkan ke line plot di dalam garis, sebuah garis ya. Nah, ini adalah sebuah garis. Kemudian kita letakkan angka 3, kita berikan tanda silang ya. Nah, ini yang mempunyai huruf 3, ada berapa orang ya, kita lihat ya. Ini jadi kita yang pertama adalah Ani, yang kedua adalah Ina. Sekarang ada berapa yang memiliki nama yang hurufnya 4? Ya, yang pertama adalah Anto, yang kedua adalah Rudi. Kemudian ada berapa angka yang memiliki, ada berapa huruf yang dimiliki jika hurufnya 6? Ada 1, yaitu Masron. Kemudian Andi Nurdin ada 10 angka. Berapa orang? Ya, 1 orang. Nah, dari sini timbul beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebelum kita menuju ke pertanyaan, kita tentukan dulu berupa garis-garis ya, untuk membatasi sehingga mudah dilihat ya. Nah, ini kita buatkan ini. Nah, sekarang dari sini timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah ada berapa siswa yang memiliki jumlah hurufnya sama? Kita hitung. 1, 2. Berarti ada 2. Ada berapa jumlah siswa yang jumlah hurufnya 4? 1, 2. Berarti ada 2. Ada berapa jumlah siswa yang jumlah hurufnya 6? Ada 1. Ada berapa jumlah siswa yang hurufnya 10? Ada 1. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan. Nah, biasa muncul beberapa pertanyaan. Pertama, berapakah jumlah siswa yang mempunyai panjang nama yang sama terdiri dari 3 huruf? Jawabannya ada 2. Berapa jumlah siswa yang mempunyai panjang nama yang sama terdiri dari 6 huruf? Jawabannya adalah 1. Inilah yang disebut dengan line plot, yaitu diagram yang menggunakan garis bilangan yang menyertakan semua nilai dalam kumpulan data. Baik, kita lanjutkan dengan salah satu soal berikut ini ya. Ini adalah sebuah diagram batang. Diagram batang tentang banyaknya sepatu terjual. Diagram di sebelah kanan merupakan diagram batang rangkap. Batang rangkap penjualan sepatu pria dan wanita di 3 toko A, B, dan C. Dari diagram batang di atas diperoleh data sebagai berikut. Romawi 1. Toko yang paling banyak menjual sepatu pria adalah toko B. Bisa dilihat di diagram. Toko yang paling banyak menjual sepatu wanita adalah toko A. Yang ketiga, Romawi 3. Toko C menjual sepatu pria lebih banyak dari toko A. Kemudian yang keempat, jumlah total sepatu wanita yang dijual di toko A, B, dan C adalah 200. Nah, kita lihat dari keempat pernyataan berikut ini, manakah yang benar, yang mana yang salah. Nah, itu. Pernyataan berikut yang benar adalah apakah 1 dan 2, apakah 1, 2, dan 3, apakah 1 dan 3, apakah 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini pernyataan 1, 2, 3, 4. Tinggal kita mau meriksa apakah pernyataan 1, 2, 3, dan 4 ini semuanya benar atau hanya beberapa bagian yang benar. Baik, kita selidiki. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Toko yang paling banyak menjual sepatu pria adalah toko B. Kita lihat. Untuk sepatu pria itu berwarna merah. Kita lihat toko B. Ya, ternyata diagram batang untuk jumlah sepatu pria itu lebih tinggi di B dibandingkan toko A dan B. Berarti untuk pernyataan 1 adalah benar.
Kita lihat pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua. Toko yang paling banyak menjual sepatu wanita adalah toko A. Kita lihat. Sepatu wanita adalah biru. Apakah benar toko A menjual sepatu wanita lebih banyak? Ya, salah ya, karena seharusnya toko B. Makanya pernyataan Romawi 2 adalah salah. Kita perhatikan lagi toko C yang bagian ketiga. Toko C menjual sepatu pria lebih banyak dari toko A. Kita lihat toko C. Toko C untuk sepatu pria itu warna merah ini. Toko C dibandingkan dengan toko A. Ternyata salah ya. Seharusnya toko A itu lebih banyak menjual sepatu wanita dibanding toko C. Jadi pernyataan ketiga adalah salah. Ya, kita lihat jumlah totalnya adalah toko A 70. Kita perhatikan toko A. Nah, ini ya. Jadi antara 60-80 ini 70. Kemudian toko B kita lihat 80. Sedangkan toko C ada 50. Jadi kalau ditotalkan adalah 200. Jadi pernyataan yang benar adalah maka pernyataan yang benar adalah 1, pernyataan 2 salah, pernyataan 3 salah, pernyataan 4 benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 4. Ini adalah salah satu bentuk soal pilihan ganda kompleks. Jadi kita memilih pernyataan dari 4 pernyataan yang disajikan. Kita cari yang benar. Sebuah sekolah memiliki 1.200 siswa. Diagram lingkaran menunjukkan bahwa 40% siswa menyukai pelajaran matematik, 60% menyenangi bahasa Inggris. Diperoleh data sebagai berikut. 1. Persentase yang senang matematik 35%. 2. Persentase yang menyukai bahasa Inggris 60%. 3. Jumlah siswa yang senang mata pelajaran matematik adalah 480 siswa. Dan yang terakhir adalah jumlah siswa yang senang bahasa Inggris adalah 720. Pernyataan di atas yang paling benar adalah, kita periksa satu-satu. Yang pertama, persentase yang senang matematik 35%. Jelas keliru ya, karena di wacananya itu 40%. Jadi yang pertama adalah salah. Yang kedua, persentase yang menyukai bahasa Inggris 60%. Benar ya. Sesuai dengan wacananya di atas, yang senang bahasa Inggris ada 60%. Sekarang jumlah siswa yang senang mata pelajaran matematik adalah 480. Kita buktikan. 40% dikali 1.200 diperoleh 480 siswa. Jadi pernyataan ketiga ini benar. Kita lanjut ke pernyataan keempat yang terakhir. Yang senang belajar bahasa Inggris. Yang senang bahasa Inggris adalah, caranya adalah 1.200 dikurangi 480. Nilainya adalah 720. Dengan demikian, pernyataan keempat adalah benar. Dengan demikian, pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, pernyataan 3 benar, pernyataan 4 benar. Kalau begitu, jawaban yang paling tepat adalah 2, 3, 4, atau jawabannya adalah C. Jadi jawabannya adalah C.